Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Ross terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, tetapi putrinya Betty masih belum memaafkannya atas kesalahan masa lalu. Meskipun timnya berusaha memperbaiki hubungan mereka, Betty tetap menolak berbicara dengannya. Dalam pidato penerimaannya, Ross menyoroti pentingnya persatuan setelah masa sulit yang dihadapi dunia, termasuk hilangnya setengah populasi dan munculnya ancaman besar. Tak lama setelahnya, media mulai menggali masa lalunya, terutama obsesinya terhadap Hulk dan keputusan kontroversial yang pernah diambil. Ross bersikeras bahwa dirinya telah berubah, tetapi masa lalunya terus menghantuinya. Sementara itu, Sam Wilson menyaksikan berita pelantikan Ross dan menyadari bahwa perburuan Hulk telah merusak hubungan Ross dengan Betty. 5 bulan kemudian, di Waka, Meksiko, Captain America, Sam Wilson, dan Joaquin Torres menjalankan misi rahasia atas perintah Ross. Mereka ditugaskan untuk menghentikan pencurian sebuah kontainer misterius. Saat operasi berlangsung, mereka terlibat baku tembak dengan kelompok musuh yang dipimpin oleh pemimpin Snake. Dalam pertarungan sengit, pemimpin Snake mengancam sekelompok pendeta dan wanita yang sedang berdoa. Tetapi Captain America segera turun tangan. Pemimpin Snake mencoba melarikan diri dengan kontainer tersebut, tetapi Torres berhasil merebutnya kembali. Kontainer itu akhirnya diamankan dan dialihkan ke Jepang untuk diserahkan kepada Ross. Sementara itu, Torres meminta bimbingan kepada Sam tentang bagaimana menjadi penerus yang layak bagi Falcon. Sam membawanya bertemu Isaiah Bradley, berharap ia bisa belajar dari seseorang yang benar-benar memahami makna menjadi pahlawan sejati. Setelah Sam menerima telepon dari Presiden Ross selama pelatihan, Isaiah langsung mengkritiknya karena bekerja sama dengan Ross mengingat masa lalunya yang kelam. Namun Sam menegaskan bahwa ia tidak mengikuti perintah secara membabi buta. Dengan tetap dekat dengan Gedung Putih, ia bisa mengawasi Ross dan melindungi rakyat jika diperlukan. Selain itu, ia memiliki sekutu di dalam pemerintahan yang akan memperingatkannya jika Ross bertindak ceroboh. Sam kemudian mengungkapkan bahwa ia diundang ke Gedung Putih untuk menerima penghargaan bersama Torres. Ia mengajak Torres dan Isaiah untuk ikut serta. Malam itu, saat mereka tiba, Isaiah tak bisa menyembunyikan sinisnya, menyebut Gedung Putih sebagai rumah binatang buas. Mereka sempat berfoto bersama tanpa menyadari bahwa kamera keamanan merekam setiap gerakan mereka. Sam kemudian dipanggil ke kantor Ross, yang berterima kasih atas keberhasilan misi mereka dan mengejutkannya dengan permintaan untuk membantu membangun kembali Avengers. Sam mengingatkan bahwa Ross lah yang menghancurkan tim itu sejak awal, tetapi Ross bersikeras bahwa Avengers harus kembali demi menghadapi ancaman baru. Sebelum pergi, Ross mengenalkannya pada Perdana Menteri Jepang dan menekankan bahwa bekerja sama dengannya bisa menjadi langkah penting bagi negara. Malam itu, dalam pidatonya, Ross mengungkapkan bahwa benda langit misterius yang muncul dari lautan membawa penemuan besar, adamantium, logam yang lebih kuat dari vibranium. Ia mengklaim bahwa dengan kerjasama internasional, adamantium dapat digunakan untuk kebaikan. Namun, di tengah pidato, suara tembakan mendadak menggema. Isaiah Bradley telah melepaskan tembakan, mengacaukan acara dan membuat para tamu panik, sementara keamanan segera bergerak untuk menangkapnya. Setelah Isaiah melepaskan tembakan, situasi memanas. Sam dan Torres mengejarnya, tetapi pasukan keamanan juga bergerak cepat. Ketika Isaiah akhirnya terpojok, Sam memohon agar ia menyerah untuk menghindari konsekuensi yang lebih buruk.
Sam kemudian menghadapi Presiden Ross bersikeras bahwa Isaiah mungkin telah dimanipulasi. Namun, Ross tetap skeptis, menyatakan bahwa Sam terlalu naif. Ruth, penasihat keamanan Ross, menambahkan bahwa insiden ini tampak seperti serangan teroris terencana dengan tembakan yang datang dari berbagai arah. Sam membantah dan meminta kesempatan untuk menyelidiki, tetapi Ross menolak. Ruth kemudian mengungkap bahwa Ross lah yang pernah menahan Isaiah untuk eksperimen tidak manusiawi. Sam bertekad mencari kebenaran, menerima tawaran Ross untuk bekerja sama, tetapi Ross segera mencabutnya, menyatakan bahwa tawaran itu berakhir saat Isaiah mencoba membunuhnya. Ia juga meremehkan Sam dengan panggilan sinis, menunjukkan bahwa ia tidak pernah melihatnya setara dengan Steve Rogers. Sam menemui Isaiah yang bersumpah tidak berniat melakukan penyerangan. Ia merasa ada yang aneh sejak awal. Ponselnya tiba-tiba mati setelah mereka tiba di Gedung Putih dan ia kehilangan ingatan tentang bagaimana ia bisa berada di taman. Sam mempercayainya dan berjanji mencari tahu kebenaran, tetapi Isaiah tampak pasrah, yakin bahwa ia tidak akan lolos dari hukuman. Sementara itu, Ruth mulai menginterogasi agen-agen yang terlibat. Sementara Sam dan Torres menyusun petunjuk. Mereka menduga bahwa Isaiah telah dimanipulasi melalui sinyal tersembunyi dalam musik atau alat kontrol pendengaran, yang membuatnya bertindak di luar kesadarannya. Sam dan timnya menemukan bahwa penembak jitu yang menyerang Gedung Putih mengalami hal yang sama dengan Isaiah, menunjukkan adanya manipulasi. Sam curiga mereka sengaja dijebak untuk datang ke Gedung Putih. Ia menyuruh Wen menyelidiki lebih dalam tentang Ruth, penasihat keamanan presiden. Namun, sebelum Wen bisa bertindak lebih jauh, Sam diserang oleh penembak bayaran, Gustavo Fring. Fring yakin telah membunuh Sam dan melaporkan keberhasilannya. Namun, Sam selangkah lebih maju dan melancarkan serangan mendadak. Fring mencoba melawan, mengejek Sam bahwa tanpa perlengkapannya ia tidak berdaya. Namun Sam membalikkan keadaan dan membuat Fring terluka parah. Sebelum mati, Fring memperingatkan bahwa Sam belum siap menghadapi ancaman yang lebih besar. Sementara itu, Presiden Ross bertemu para pemimpin dunia untuk membahas perjanjian adamantium. Namun, ketidakhadiran Perdana Menteri Jepang menimbulkan keraguan. Para pemimpin menunda negosiasi, menekan Ross untuk mendapatkan kembali kepercayaan Jepang atau menghadapi isolasi politik. Di tempat lain, Wen menemukan fakta mengejutkan. Ruth adalah mantan agen Black Widow yang dilatih di Ruang Merah. Wen memperingatkan Sam untuk tidak meremehkannya. Mereka kemudian meninjau rekaman penembakan dan melihat bahwa Isaiah sebenarnya memiliki Ross dalam bidikannya, tetapi tidak menembak. Hal ini menimbulkan kecurigaan lebih lanjut, terutama mengenai keterlibatan Samuel Stearns. Mereka melacak panggilan terakhir Stearns ke Camp Echo One, dan Sam memutuskan untuk menyelidikinya. Sementara itu, Ruth mengunjungi lokasi penahanan Isaiah dan menyaksikan agen-agen pemerintah secara sistematis membunuh semua penembak jitu. Salah satu agen kemudian menembak dirinya sendiri, sementara lagu dengan melodi aneh terdengar di latar belakang. Sadar ada sesuatu yang salah, Ruth membawa Isaiah ke tempat aman. Di sisi lain dunia, Presiden Ross menuju Jepang ketika ia mendapat kabar bahwa Sam dan Wen telah menghilang. Ross segera memerintahkan pasukannya untuk mencegat musuh. Sementara itu, Kupa, sipir penjara lama, mencoba menghubungi Ross, tetapi panggilannya terputus secara misterius. Tak lama kemudian, Samuel Stearns menghubungi Ross, mengingatkannya tentang melodi dan mencemooh keputusan Ross yang membiarkannya membusuk di penjara. Kini keadaan telah berbalik, Stearns yang memegang kendali. Ia mengancam bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan jauh lebih buruk, terutama bagi putri Ross, Betty. Merasakan ancaman itu, Ross segera menghubungi Ruth yang saat itu tengah mentransfer Isaiah. Ia memerintahkannya untuk segera menuju Camp Echo karena situasi semakin tidak terkendali.
Di sisi lain, Sam dan Wayne tiba di camp, melewati berbagai perangkap sebelum menemukan tempat itu dalam keadaan kosong. Tidak ada tahanan atau tanda kehidupan, hanya kesunyian yang mencekam. Namun mereka menemukan laboratorium tersembunyi dengan bukti bahwa camp ini bukan hanya penjara, melainkan pusat eksperimen rahasia. Di antara dokumen yang ditemukan, ada catatan yang mengonfirmasi bahwa Isaiah pernah ditahan di sana. Hal ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang tujuan laboratorium tersebut. Sementara itu, di Jepang, Ross bertemu Perdana Menteri untuk membahas perjanjian adamantium. Ross bersikeras bahwa ini adalah kesempatan berharga untuk dunia. Namun, Perdana Menteri sudah mengetahui rencana rahasia Ross mencuri adamantium dari kontainer. Dengan nada tegas, ia menolak untuk ikut serta dalam kesepakatan itu dan memperingatkan Ross agar tidak bertindak gegabah. Ross yang terpojok tetap berusaha mempertahankan kendali. Kembali di laboratorium, Sam menemukan catatan mencurigakan tentang konsumsi 3 pil sehari yang tidak boleh melebihi dosis tertentu. Jelas ada sesuatu yang tidak beres dengan eksperimen yang dilakukan di sana. Samuel Stearns akhirnya muncul, mengungkapkan bahwa ia adalah dalang di balik pencurian kontainer. Namun, tujuan utamanya bukan adamantium, melainkan membunuh Ross. Dengan kebencian mendalam, ia menceritakan bagaimana Ross menjebloskannya ke penjara tanpa pengadilan, lalu memanfaatkan kecerdasannya selama 16 tahun demi ambisi politiknya. Setelah mendapatkan kekuasaan, Ross membuangnya begitu saja. Sam mencoba membujuk Stearns untuk menghentikan balas dendamnya, tetapi Stearns menolak. Ia menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan pikiran para tentara, mengubah mereka menjadi musuh Sam dan Wayne. Meskipun dikepung, mereka bertarung mati-matian melawan gelombang pasukan yang dikendalikan Stearns. Saat situasi semakin buruk, Ruth muncul dan menunjukkan kemampuannya sebagai Black Widow, menaklukkan musuh dengan efisiensi mematikan. Where's Stearns? Setelah berhasil menetralisir ancaman, Ruth menyarankan untuk segera mengejar Stearns sebelum ia pergi terlalu jauh. Namun sebelum mereka bisa bertindak, pasukan Ross mengepung mereka. Dengan musik kendali pikiran yang mulai diputar, para prajurit segera berubah menjadi alat Stearns. Memanfaatkan kekacauan itu, Ruth membebaskan Sam dan Wayne, lalu mereka melarikan diri sebelum keadaan semakin tidak terkendali. Sementara itu, di Jepang, Ross mengambil keputusan drastis. Karena gagal mendapatkan dukungan untuk berbagi adamantium, ia memutuskan untuk mengambilnya dengan kekuatan. Agennya, Taylor, memperingatkan bahwa tindakan ini bisa memicu perang besar. Tetapi Ross sudah tak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah mempertahankan kekuasaan. Di Amerika, Sam, Walken, dan Ruth mencari sekutu tak terduga, pemimpin Snack. Setelah menemukannya, Sam meminta pertemuan pribadi. Pemimpin Snack mengungkapkan bahwa ia pernah bekerja sama dengan seseorang yang hanya membuang waktunya, Samuel Stearns. Meski curiga, ia setuju berbicara dengan Sam, tetapi dengan satu syarat, persatuan total. Tanpa pilihan lain, Sam setuju untuk mendengarkannya. Pemimpin Snack mengungkapkan bahwa unitnya menemukan Stearns tahun lalu dalam kondisi buruk. Mereka meresepkan obat untuk menjaga pikirannya stabil, tetapi Ross secara sengaja meningkatkan dosisnya, menjadikan Stearns alat bagi kebangkitannya sendiri. Ross berjanji akan membebaskan Stearns setelah menjadi presiden, tetapi seperti biasa, ia berbohong. Ross menggunakan dana rahasia dan suap untuk proyek-proyeknya, sementara Stearns merencanakan balas dendam dengan satu tujuan, memaksa Ross memulai perang dan menghancurkannya. Yang lebih berbahaya, Stearns telah mengembangkan teknologi untuk mengendalikan pikiran siapapun. Sam sadar ia harus bertindak cepat dan langsung menuju Gedung Putih untuk menghadapi Ross. Saat ditanyai, Ross terkejut. Ia mengakui bahwa kesehatannya menurun, jantungnya melemah tanpa penyebab jelas. Stearns memberinya satu set pil untuk bertahan hidup dengan imbalan laboratorium di Camp Echo 1. Tanpa pil itu, Ross akan mati.
Ia juga mengungkap bahwa setelah kehancuran yang disebabkan oleh Hulk, seseorang harus menjadi kambing hitam dan Stearns menjadi korban. Meski Ross telah banyak berbuat untuk negaranya, putrinya, Betty, tidak akan pernah memaafkannya. Ia harus bertahan untuk membuktikan bahwa ia masih bisa berbuat sesuatu yang benar. Percakapan terhenti saat dua agen yang telah dicuci otaknya mulai menyerang armada Jepang. KN berhasil menonaktifkan sinyal pengendali, tetapi kerusakan telah terjadi. Ross menghubungi Perdana Menteri Jepang, berusaha menjelaskan bahwa pasukannya telah dikendalikan, namun tanpa menyebutkan Stearns. Perdana Menteri tidak mempercayainya. Sementara itu, Stearns semakin memperketat cengkeramannya atas Ross, membujuknya untuk melepaskan ketakutannya dan merangkul siapa dirinya yang sebenarnya. Ross tahu ia tidak bisa berhenti mengonsumsi pil, tetapi juga sadar bahwa itu adalah harga dari perlawanan. Di medan perang, Sam dan Wen berusaha menghentikan pasukan yang dikendalikan Stearns. Saat sebuah rudal ditembakkan, Sam bereaksi cepat, tetapi Kin menabraknya dan jatuh ke laut. Tim penyelamat segera dikerahkan. Sam terus maju dan berhasil mencegah konflik berubah menjadi perang besar. Perdana Menteri akhirnya mengetahui bahwa Kapten Amerika telah menyelamatkannya dan menghindari bencana internasional. Beberapa hari kemudian, Sam mengunjungi Wen di rumah sakit. Bucky Barnes juga ada di sana, menawarkan dukungan. Sam merasa semuanya hancur, Kin terluka, Isaiah masih di penjara, dan meskipun ia sempat menangkap Stearns, ia yakin orang itu akan lolos. Ia mulai meragukan apakah Steve Rogers benar dalam memilihnya sebagai Captain America. Namun Bucky meyakinkan Sam bahwa Steve tidak pernah salah. Ia tahu Sam adalah satu-satunya yang layak memegang perisai. Bahkan Steve, meski memiliki serum, tidak selalu bisa menyelamatkan semua orang yang ia cintai. Menjadi pelindung memang berat, tetapi itu bukan berarti perjuangan sia-sia. Sementara itu, Stearns menemui Sam untuk sebuah percakapan terakhir. Ia meminta Sam membimbing seseorang yang telah diliputi kepahitan dan berada di ujung jurang. Dalam pembicaraan itu, Stearns mengakui bahwa Sam telah menggagalkan rencananya di lautan. Namun, ia masih memiliki satu langkah terakhir. Saat Ross berpidato, pers membombardirnya dengan pertanyaan tentang konflik dengan Jepang, membuatnya terguncang. Kemudian, berita mengejutkan datang. Stearns telah ditangkap. Sebelum dibawa pergi, ia meninggalkan pesan mengerikan, dunia akan segera melihat siapa Ross sebenarnya. Tekanan dan kemarahan yang terpendam akhirnya meledak. Ross berubah menjadi makhluk raksasa berkulit merah, kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dan mulai menghancurkan segalanya. Sam sebagai Captain America mencoba menuntun Ross ke tempat yang memiliki kenangan dengan Betty, berharap itu akan membawanya kembali ke akal sehat. Ia berbicara pada Ross, meminta untuk berhenti dan menghadapi Stearns, tetapi yang tersisa hanyalah kemarahan yang tak terkendali. Tidak ada pilihan lain selain bertarung. Pertarungan brutal terjadi. Ross dalam bentuk barunya adalah kekuatan yang tak terhentikan, bahkan merobek kostum Captain America. Ledakan mengguncang sekitar, tetapi keduanya tetap berdiri. Saat bala bantuan tiba, Sam menggunakan kesempatan terakhirnya untuk berbicara dengan sisi manusia Ross. Ia mengingatkannya bahwa ia tidak pernah mengambil serum prajurit super, bukan karena takut, tetapi karena ingin menjadi lebih baik dengan caranya sendiri. Sam menegaskan bahwa sudah waktunya seseorang benar-benar melihat siapa Ross, terutama Betty. Kata-kata itu perlahan menembus amarah Ross, dan sedikit demi sedikit ia mulai kembali ke bentuk manusia. Setelah itu, Sam diberitahu bahwa Stearns akan dipindahkan ke fasilitas yang lebih aman.
Sebelum menuju rumah sakit, ia mengunjungi Isaiah. Sementara itu, media melaporkan bahwa perjanjian dengan Jepang telah ditandatangani, menandai pemulihan ketertiban. Di The Raft, Ross kini menjadi tahanan dan menerima kunjungan dari Sam. Sam mengakui bahwa meskipun semua yang terjadi, Ross pantas dihormati karena mengakui kesalahannya dan mundur dari jabatannya. Ia juga memberitahu bahwa Jepang telah menerima perjanjian damai. Dengan nada sinis, Ross bertanya mengapa Sam datang. Sam dengan tenang menjawab bahwa jika mereka tidak bisa melihat kebaikan dalam orang lain, maka tak ada satupun dari mereka yang akan berada di sini. Sementara itu, Wen telah pulih tetapi masih merasa rendah diri. Ia bercanda bahwa ia tidak seperti Sam, yang pernah terlempar dari langit dan jatuh ke Samudra Hindia tampak tak terkalahkan. Sam meyakinkannya bahwa ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang tidak mengecewakan orang yang percaya padanya. Mereka sadar beban yang mereka pikul sangat besar, selalu bertanya-tanya apakah yang mereka lakukan sudah cukup. Dalam adegan pasca kredit, Sam mengunjungi Stearns di selnya. Dengan seringai, Stearns berkata bahwa para pahlawan hidup dalam ilusi jika mereka pikir mereka satu-satunya yang ada. Dunia yang lebih besar akan segera mereka temukan, katanya. Dan mereka tidak hanya harus melindunginya dari musuh mereka, tetapi juga dari yang lain.